Namun, Bill tidak memilih untuk mengendarai mobil dan menemui istri serta anaknya. Untuk mengurungkan niat istrinya pergi ke utara. Ia sengaja berbohong bahwa mobilnya rusak akibat ledakan. Tak lama kemudian, mereka pun berjalan kaki kembali ke pertanian. Dari raut wajah istrinya yang murung, jelas ia merasa tidak rela. Pada hari-hari berikutnya, Bill memperbaiki generator di ruang bawah tanah. Dengan adanya lampu, rumah itu langsung menjadi terang. Mereka bahkan bisa menikmati AC di tengah kiamat ini. Meskipun karena bensin yang terbatas, semua ini hanya sementara. Tetapi melihat anak-anaknya begitu gembira. Saat itu, Iris akhirnya menunjukkan senyum yang telah lama hilang. Sepertinya ia sudah mengurungkan niatnya untuk pergi ke utara. Malam itu, mereka berdua menikmati malam yang indah. Namun, ketika Bill dengan naifnya berpikir bahwa istrinya akan tetap tinggal bersamanya di pertanian, kejadian selanjutnya mengembalikannya pada kenyataan. Hari itu, putra sulungnya tanpa sengaja mendengar berita dari radio tentang keberadaan sebuah camp di utara. Meskipun hanya beberapa detik, putra sulungnya yakin ia tidak salah dengar. Kabar ini jelas merupakan kabar baik bagi Iris, dan membuatnya kembali memikirkan untuk pergi ke utara. Namun, bagi Bill, ini adalah kabar buruk, karena ia hanya ingin keluarganya yang beranggotakan 4 orang hidup tenang di sini tanpa gangguan. Dengan begitu, ia bisa selamanya bersama istrinya. Takut setelah sampai di camp, istrinya akan berubah hati dan meninggalkannya. Namun keesokan harinya, putra sulungnya memberanikan diri menemui Bill, dan mengatakan keinginannya untuk pergi ke camp. Terhadap putra yang bukan anak kandungnya ini, Bill terlihat tidak sabar. Tapi dia berusaha mengendalikan emosinya. Dan dengan serius bertanya pada putra sulungnya apa yang akan dia lakukan jika bertemu zombie. Lagi pula, terakhir kali kalau bukan karena dia melawan mati-matian, seisi keluarganya pasti sudah tewas di jembatan itu. Kau tidak lihat? Kau bisa membunuh zombie? Bisa. Bill tidak banyak bicara. Hanya diam-diam membawanya ke lapangan terbuka. Dan mengatakan kepadanya bahwa jika dia bisa menembak botol ini, ia percaya putra sulungnya tidak hanya omong kosong. Namun, ia yang mengaku berani membunuh zombie untuk melindungi keluarganya, malah tidak bisa mengenai sasaran yang hanya beberapa meter darinya. Suara tembakan menarik perhatian Iris dan putra bungsunya. Saat ditanya istrinya, Bill mengatakan ia sedang mengajari putranya menembak. Kemudian, karena terus-menerus diprovokasi ayahnya, putra sulungnya berteriak dan langsung menghabiskan pelurunya. Setelah beberapa tembakan, akhirnya ia berhasil mengenai botol kaca itu. Namun, saat itu juga putra bungsunya menatap ke depan dengan ngeri. Rupanya, suara tembakan tadi telah menarik perhatian para zombie di sekitar. Mereka semua langsung merasa ada bahaya besar. Mereka segera berbalik dan berlari pulang. Para zombie yang akhirnya menemukan mangsa, tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan untuk makan. Mereka semua mengaum dan mengejar. Meskipun keluarga itu segera kembali ke dalam rumah, gunakan lemari untuk memblokir pintu. Para zombie juga tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Dan seiring malam tiba, jumlah mereka malah semakin banyak. Mereka segera mulai berkumpul di depan pintu dan mencoba mendobrak masuk. Melihat para zombie hampir menerobos pintu, keluarga itu pasrah pada nasib. Tak disangka